Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu yang kami hormati, khususnya pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, beserta seluruh anggota dari seluruh Sabang sampai Merauke. Kami sangat berbahagia tentunya karena diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan yang berhubungan dengan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Di sini kami juga didampingin oleh seluruh eselon 1 kami, pimpinan tinggi media, demikian pula pimpinan tinggi Pratama beserta staf khusus, staf ahli, karena kami merasa pertemuan ini sangat penting. Berbicara tentang peran Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Ibu yang kami muliakan, secara simpel kami menjelaskan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan ataupun berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 86 2019 tentang pangan, dan juga tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan, yang akhirnya keluar Peraturan Presiden Nomor 80 yang memfokuskan fungsi, tugas, wewenang daripada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan, dan berdasarkan instruksi Presiden tersebutlah, maka Badan POM melaksanakan tugasnya. Berbicara tentang peran Badan POM dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17, khususnya pada pasal 435 hingga pasal 439, di situ juga sangat diperketat hubungannya, bahwa salah satu lembaga yang sangat penting, Bapak Ibu yang kami muliakan, yaitu bagaimana kita, dan berikutnya nilai kemanfaatan, apakah itu kalau obat disebut efikasi, kalau minuman atau makanan disebut dengan nilai gizinya. Nah, berdasarkan itu sangat tepat saya kira hari ini kami diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tersebut. Dan tentu berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Nah, kami memaparkan pertama yaitu tentu pendahuluan, kemudian kebijakan yang berhubungan dengan penyakit tidak menular atau PTM, kemudian kebijakan Badan POM terkait pelabelan gizi, kemudian pengawasan pangan olahan, termasuk MBDK, berpemanis, kemudian sosialisasi dan edukasi, koordinasi lintas sektor penerapan cukai, MBDK, dan terakhir tentu adalah rekomendasi. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, berdasarkan surat yang kami terima dari Dewan Perwakilan Daerah, yang kalau kita di negara-negara lain kita sebut dengan senator. Jadi saya punya pengalaman cukup banyak di luar negeri, apalagi di Amerika. Kalau berhadapan dengan senator itu orang sangat ngeri. Ya, mudah-mudahan kita di sini jangan ngeri-ngeri lah. Kita berbahagia karena mendapat support dari kawan-kawan para senator dari seluruh Indonesia. Nah, dalam konteks itu undangan kami ditugaskan untuk menjelaskan berhubungan dengan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tentang kesehatan terkait minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi tentu kami tidak membahas semua tupoksi dan tugas kami. Yang paling penting saya kira untuk hari ini kita batasi yang berhubungan dengan MBDK, yaitu minuman berpemanis dalam kemasan. Nah, kita tahu
berdasarkan Bapak Ibu yang kami muliakan bahwa survei kesehatan Indonesia tahun 2023, berarti sebelum Undang-Undang Kesehatan itu lahir, tahun 2023 juga, dan tahun 2024 peraturannya tentang kesehatan, bahwa nilai nyata 2 tahun yang lalu, 36,8% rakyat kita mengalami obesitas. Dan 54,1% itu adalah kaum hawa. Makanya cukup sensitif biasanya, termasuk istri saya biasanya kalau mulai naik berat badannya, gimana penampilan saya? Tapi itu sedikit bergurau. Tapi intinya dari 36,8% tersebut rakyat kita, penyebabnya kenapa sampai bisa 36% ini mengalami obesitas? Ternyata 47,5% mengkonsumsi minuman manis lebih dari sekali sehari. Itu penyebabnya. 47%-nya adalah mengkonsumsi minuman. Kemudian 34% mengkonsumsi makanan asin lebih dari sekali. Kemudian 96%, hampir semuanya, 96% kurang mengkonsumsi sayuran. Jadi saya kira ini sangat penting data ini. Nah, selanjutnya prevalensi penyakit tidak menular. Dari tingkat obesitas dan makanan ini ternyata berdampak besar pada kesehatan kita. Itu dibuktikan kalau kita lihat data WHO yang kita sebut dengan Non-Communicable Disease Country Pro, termasuk Indonesia, bahwa ada 57 juta atau 71% dari 57 juta global death itu penyebabnya adalah non-communicable disease. Yang salah satunya misalnya 31% yaitu penyakit kardiovaskular atau jantung. Ini keahlian saya Bapak Ibu, saya ahli jantung. Kemudian yang kedua 16% karena kanker, kemudian 7% karena gangguan pernapasan, 3% karena diabetes, 15% karena penyakit lainnya, 20% karena maternal parental pada saat kelahiran, dan 9% karena hidup. Nah sekarang data Indonesia, kita bicara Indonesia, karena kita mau bicara nanti keputusan-keputusan apa, dan kita berharap dapat dukungan dari para senator, para Dewan Perwakilan Daerah, yaitu karena kita melihat di Indonesia datanya 35% penyakit jantung atau kardiovaskuler itu dari penyumbang kematian yang begitu besar tadi, kemudian 12%-nya kanker, 6%-nya gangguan pernapasan, 6%-nya diabetes, 21%-nya karena kelahiran, dan 6%-nya karena injur. Jadi yang saya mau melihat kalau total di seluruh penjuru dunia itu cuma 71% penyebabnya karena tidak kematian karena bukan penyakit infeksi. Tapi di negara kita tinggi sekali, dapat tambah 2 digit lagi, yaitu 73%. Kita juara jadinya. Nah, berdasarkan data ini tentu, dan itulah saya kira salah satu alasan kenapa Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan itu lahir dan membahas tentang hal itu. Maka kebijakan pengendalian penyakit tidak menular wajib hukumnya kita laksanakan, saya kira. Bagaimana? Karena kita mau bagaimana rakyat kita seluruh Indonesia sehat-sehat. Jangan menderita penyakit tidak menular atau PTM. Nah, upaya penanggulangan penyakit tidak menular ini yang besarnya 73% tadi, jauh di atas rata-rata dunia, keluarlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur tentang kebijakan kesehatan. Pada pasal 93, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan penanggulangan penyakit tidak menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan seterusnya. Tapi saya kira
sebagai seorang dokter yang terbaik yang kita lakukan adalah pencegahan, Bapak. Ya tentu pengobatan apa tetap dilakukan, tapi pencegahan. Dan saya kira, saya coba berpikir mungkin inilah salah satu kenapa senator kita, DPD, memanggil Badan POM dalam hubungan ini. Yang kedua, pasal 95, ketentuan lebih lanjut mengenai ini penyakit tidak menular sebagaimana pada pasal 93 dan pasal 94 diatur oleh peraturan pemerintah. Dan peraturan pemerintah itu pasal undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu sangat clear menjelaskan hal ini. Dari peraturan pemerintah ini ada 6 poin strategi pengendalian tersebut. Pertama, kita harus mengendalikan gula. Yang kedua, kita mengendalikan garam. Yang ketiga, kita harus mengendalikan lemak. Karena penyakit penyebab tidak menular tadi yang 73%, tinggi sekali. Penyebabnya, masalah utamanya adalah GGL. GGL singkatannya dari gula, garam, dan lemak. Nah, kalau kita mampu tangani ini dengan baik, asumsinya nanti penyakit-penyakit yang 73% penyebab kematian tadi turun. Dan ini berarti membantu kesehatan rakyat kita. Dan tugasnya Badan POM di mana? Hubungannya yaitu menetapkan pencantuman informasi nilai gizi, termasuk informasi kandungan GGL, pesan kesehatan, dan label gizi dan kemasan, tentu termasuk nomor izin edar dan sebagainya di kami. Dan itu tupoksinya Badan POM. Nah, sekarang kita masuk pada kebijakan Badan POM. Setelah kita tahu tugas pokok kita, hubungannya dengan ini, apa yang kami lakukan tentunya di Badan POM. Nah, Badan POM tentang ini telah kita lakukan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan, jadi ini kita atur dulu pemanisnya, gulanya kan, adalah semua minuman yang mengandung gula bebas. Memang ternyata gula itu banyak jenisnya. Ada gula aren, ada gula tebu dan sebagainya. Tapi kalau dalam chemical kita sebut ada gula bebas. Semua yang mono dengan disakarida seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, tidak termasuk laktosa, itu juga termasuk dalam hal glukosa, karbohidrat, dan sebagainya. Itu masuk dalam rancangan peraturan pemerintah tentang kena cukai berupa minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi, saya kira kalau dalam air ini tidak ada gulanya. Tapi kan minuman-minuman lain saya kira ini sudah ada gulanya. Itu Badan POM semua yang ditugaskan untuk itu. Nah, contoh jenis pangan yang dapat mengandung pemanis, minuman susu, minuman mengandung susu, minuman susu, fermentasi, susu cair, yogur, ternyata susu banyak jenisnya juga. Kemudian minuman coklat, minuman sereal, minuman kedelai, minuman kopi, teh, minuman berkarbonasi, minuman sari buah, minuman buah, minuman botanikal, dan rempah. Jadi banyak jenisnya. Nah, dari situ kami kasih contohnya kandungan gula dalam minuman berpemanis. Bapak Ibu, ternyata salah satu dari semuanya itu ada kandungan minimumnya, ada maksimumnya. Dalam rata-rata itu nanti kita lihat. Jadi semua aturan pertamanya, semua makanan minuman yang mau diedarkan harus ada nomor izin edarnya. Yang kedua, semua makanan minuman yang mau dipasarkan juga harus dicantumkan nilai gizinya. Itu disebut label. Nah, dalam konteks itulah maka kami ingin menampilkan ini. Kira-kira minuman makanan apa yang tinggi gulanya? Ternyata salah satu yang sangat tinggi gulanya itu kita bisa lihat di sini. Sampai dengan ada yang 74%, ada yang susu fermentasi, ada yogurt, dan sebagainya. Saya kira ini data-data rata-rata yang perlu kita lihat, sehingga nanti perlu kita awasin. Dan dalam hal nanti sebelum dipasarkan tentu di labelnya kita perlu atur. Nah, kandungan gula pada minuman berpemanis juga ada sari buah, ada sari sayur, dan sebagainya. Ini jenis-jenisnya Bapak Ibu. Dan sekarang dari semuanya itu regulasi pelabelan Badan POM telah mengatur sebelum undang-undang ini lahir. Apa yang telah lahir, misalnya peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2021 tentang informasi nilai gizi. Nah, ada yang wajib dicantumkan. Cantum yang pertama misalnya nilai gizi yang lemak, total, lemak jenuh, gula, dan garam, serta natrium itu wajib dicantumkan. Selama ini kita sudah berjalan itu. Wajib dicantumkan, tetapi kita kan pingin rakyat kita lebih jelas.
Karena kan rakyat tidak semuanya belajar, mempelajari tentang nilai gizi ini berapa maksimal, berapa minimum kita makan. Jadi kita akan menuju pada peraturan berikutnya, yaitu ada kita sebut sukarela. Karena kan waktu itu belum diatur kewajibannya dalam undang-undang. Label gizi pada bagian depan kita kasih yang disebut penandaan logo pilihan lebih sehat. Itu supaya kita ajarin, arahkan, dan didik rakyat kita supaya lebih cerdas dalam memilih makanan. Kalau saya mau gemuk, saya harus makan ini. Tapi kalau saya mau langsing, harus makan ini. Kalau saya mau sehat, saya hindari makanan ini. Belum ada kepastian. Nah, jadi dengan konteks itu ada nilai gizinya, nilai total lemaknya, dan sebagainya itu dicantumkan. Dari sekarang ini sudah tercantum. Nah, contohnya yang minuman ini sudah ada cantumannya, semuanya 0. Jadi ini sudah berdasarkan peraturan Badan POM 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita melangkah berikutnya. Logo pilihan lebih sehat itu tentu ada 20 kelompok pangan yang telah ditetapkan profil gizinya untuk pencantuman logo pilihan sehat. Karena selama ini kata tanda pilihan sehat itu ternyata bisa bermanfaat bagi pelaku usaha juga ternyata. Kalau dia mau pasarkan lantas ada tanda pilihan lebih sehat, biasanya ternyata itu berpengaruh terhadap aspek entertainnya, iklanannya lebih bagus. Jadi itu seperti itu. Nah, jadi profil produk terdaftar dengan logo pilihan lebih sehat tadi, misalnya bubuk minuman coklat ada 3, yang paling banyak minuman siap konsumsi, ada 104 jenis yang sudah terdaftar. Nah, dari total itu, sekarang berdasarkan undang-undang ini, Undang-Undang nomor 17 dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28, kita melangkah, Bapak Ibu, Badan POM melangkah lebih jauh lagi, yaitu pada usulan regulasi baru. Pelabelan pada bagian depan kemasan Nutri-Level, kita sebut Nutri-Level. Apa niatnya kita? Kami, ini sudah rancangannya kami sudah selesaikan, peraturannya, untuk mengawal aturan dari undang-undang tadi. Jadi bukan hanya sekedar memberi pengetahuan, tetapi juga kita ingin didik dan sekaligus nanti suatu ketika mungkin bisa diwajibkan. Supaya angka kematian yang 73% tadi bisa menurun. Yaitu Nutri-Level, misalnya kita cantumkan level pangan olahan berdasarkan kandungan GGL-nya. Kalau kandungan GGL-nya terlalu tinggi, ya mungkin dapat D dia, ada warnanya merah. Kalau dia agak kurang, mungkin B. Atau bahkan terlalu sehat, persis betul, ya A. Nah, jadi ini baru usulan peraturan kami, sudah kami sosialisasikan ke para pelaku usaha dan masyarakat. Jadi ada kombinasi huruf A dengan huruf C, level. Jadi nanti di cantuman di ininya kita cantumkan itu, leveling ini. Itu usulan kami. Nah, yang level D tentu yang warna merah ini merupakan kombinasi huruf D dengan warna merah, merupakan level pangan olahan dengan kandungan GGL yang paling tinggi. Kita tidak melarang. Nah, tentu nanti akan berdampak. Kalau dia ada tinggi begini, nanti berpengaruh terhadap pajaknya kan? Itu cukainya. Nah, jadi itu usulan kami. Nah, rencana pemberlakuan ini, penerapannya kewajiban mencantumkan Nutri-Level pada pangan olahan dilakukan secara bertahap tentunya, karena kan ini berdampak langsung pada dunia usaha. Juga kita tahapan pertama ditargetkan pada minuman siap konsumsi dulu, termasuk konsentrat bentuk cair, serta minuman bentuk bubuk dengan kandungan GGL pada level C dan D misalnya. Kemudian kewajiban mencantumkan Nutri-Level tersebut dikecualikan untuk formula bayi. Karena kenapa? Karena kadang bayi membutuhkan lebih tinggi dari orang-orang dewasa. Jadi formula lanjut untuk orang usia misalnya yang mengalami penyakit tertentu, tentu kita tidak wajibkan itu. Dan kewajiban kebijakan Nutri-Level ini akan dibuat sejalan antara pangan olahan dengan pangan siap saji nanti. Jadi kan selama ini tanggung jawabnya pangan olahan itu di Badan POM. Nah, tugasnya salah satu Direktur Jenderal di Kementerian Kesehatan yang siap saji. Nah, dari konteks itu antisipasinya untuk terjadi shifting konsumen konsumsi dari pangan olahan ke pangan siap saji, kita siap sama-sama.
kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti kita ingin bersama-sama memberlakukan hal ini, sehingga secara nasional kita bisa laksanakan tugas undang-undang tadi. Nah, hasil pengawasan mutu, label, dan iklan, kalau berdasarkan beberapa tahun terakhir, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa tahun 2023, sampling pengujian minuman berpemanis itu yang sesuai minuman berpemanis tadi, yang warna merah ini sesuai dengan aturan, biasanya tentu sesuai dengan standar, memenuhi standar yang warna biru, sedangkan yang tidak memenuhi yang warna merah atau agak orange ya. Nah, ternyata dari tahun 2023 sampai 2025, rata-ratanya yang tidak sesuai standar itu ada 2% lebih. Nah, bagaimana hasil pengawasan label makanan berpemanis tadi 2023 sampai 2025? Ya, rata-rata 2023, 2024 itu 9%, namun 2025 mengalami peningkatan. Ini baru sampai dengan pertengahan tahun, yaitu sudah 15% dibanding totalnya. Nah, hasil pengawasan iklannya, karena iklan juga kita atur, klausal pelanggaran iklan yang paling tinggi yaitu iklan dengan klaim kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan itu rata-rata di atas 30%. Nah, tapi tahun 2025 ini baru 29%, tetapi kan kita belum akhir tahun. Nah, sosialisasi dan edukasi terkait label gizi kami lakukan lewat media sosial, lewat video, lewat booklet, dengan pedoman, lewat sosialisasi resmi kami, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi yang langsung kita turun lewat sekolah, sapa anak, sapa UMKM, dan sebagainya, kita lakukan program-program tersebut. Nah, tentu koordinasi terkait dengan kebijakan cukai, karena sesuai dengan undangan tadi, sangat kita butuhkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 2020 ini tentang penyusunan peraturan pemerintah tahun 2025, memuat rancangan RPP tentang barang kena cukai berupa MBDK yang diprakarsai oleh Kementerian Keuangan. Pengawasan barang kena cukai tidak termasuk dalam lingkup pengawasan Badan POM, tapi kami awasi hubungannya dengan iklan, dengan berbagai hal, tapi tentu akan nanti bersinergi dengan hubungannya dengan Kementerian Keuangan. Demikian pula memberikan masukan terkait produk terdaftar, demikian pula memfasilitasi penyediaan profil dan seterusnya. Nah, sebagai kesimpulan rekomendasi kami mudah-mudahan bisa diterima. Yang pertama, Badan POM mengharapkan dukungan dari DPD RI untuk memperkuat pengawasan pre dan post market yang ditujukan untuk meningkatkan sistem penjaminan produk pangan olahan yang aman, bermutu, sehingga sesuai dengan taraf kesehatan kita. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan berbagai intervensi yang bersifat terpadu dan kolaborasi. Tidak ada lembaga yang bisa jalan sendiri. Kami berinteraksi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Keuangan tentunya, dengan kementerian yang semua yang terkait. Kemudian yang paling penting juga edukasi, saya kira kita perlu jalankan edukasi di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan sekolah-sekolah. Kemudian industri, kami ingin laporkan ada ratusan ribu industri di bawah stakeholdernya Badan POM. Ini juga kita perlu lakukan pembinaan supaya, karena keputusan nanti kelak ini akan berdampak ke mereka. Dampaknya terhadap cukai tadi atau pajak, dan dampaknya dia harus lakukan reformulasi atau reformulling, labeling, dan sebagainya. Jadi itu akan berdampak. Kemudian yang terakhir, kebijakan pelabelan gizi pangan olahan harus berjalan simultan dengan kebijakan pangan siap saji, sehingga kita bersama-sama secara nasional menjalankan, tidak setengah-setengah. Itu yang menjadi rekomendasi kami. Terima kasih banyak atas seluruh perhatian dan waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.